Selamat datang di pengantar tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah jawab, Bang. Mewakili subscriber. Oh iya, benar juga. Apa kabar subscriber yang ada di rumah? Mungkin ada yang di kantor, ada yang di jalan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, diingetin nih sekali lagi untuk yang belum subscribe, ya coba di subscribe, tombol subscribe-nya dan di komen dan di push like. Nah, gratis sebanyak-banyaknya. Oke Bang. Gimana no? Jadi apa nih cerita pengantar tidur kita pada hari ini? Oke. Pengantar tidur kita malam ini gua ada titipan cerita no. Dari siapa tuh? Ada salah satu subscriber kita yang namanya tidak mau disebut, cuman kita ganti aja jadi namanya Kribo. Oh, Kribo. Oke. Si Kribo. Jadi si Kribo ini dia sama ke-6 temannya. Mereka ini pergi ke Kepulauan Seribu lah, ke daerah Kepulauan Seribu gitu kan. Mereka liburan setelah skripsi, mau menuju sidang skripsi. Oh gitu. Oke, jadi biar refreshing. Iya, bisa. Biar refreshing dulu, mereka healing gitu kan. Pergilah ke pulau di Kepulauan Seribu. Nah, singkat kata nih mereka datang ke salah satu pulau. Di situ begitu mobil nyampe, mereka nongkrong dulu di pinggir pantai. Begitu mobil nyampe, mereka nongkrong dulu, nggak langsung masuk ke villa. Oh, berarti posisinya mereka sudah sampai di tempatnya. Sudah sampai di tempatnya. Tapi belum masuk ke villa, masih di pinggir pantai nungguin sunset. Oh gitu, jadi ceritanya nih kita mau nikmatin sunsetnya dulu ya. Sunset dulu, mereka nongkrong di pinggir pantai. Nah, di sini ada satu orang yang kita sebut namanya Jangkung. Oke. Si Jangkung ini entah kenapa ketika yang lain pada hahi ngobrol, si Jangkung sendirian. Dia duduk di batu karang gitu no. Oh ya, ada karang-karang gitu ya. Ada karang-karang itu, dia duduk di batu karang situ dan kayak ngeliat ke bawah gitu no. Kayak bengong ngeliat ke bawah gitu, kayak ngelamun gitu ya. Dia ngelamun duduk gitu ngeliat ke bawah ke air pantai gitu kan. Ini mereka kan persiapan niatnya mau sunsetan gitu kan, mau habis ngeliat sunset, terus ketika udah puas baru mau masuk ke villa. Nah, si Jangkung ini tiba-tiba ya itu tadi dia jongkok terus ngeliat ke bawah. Kata di situ ada satu cewek, ya kita sebut aja dia Rika lah, gitu kan, karena ini mereka si temen gue ini si Kribo ini minta disamarin namanya. Gitu kan. Nah, si Rika. Sorry nih. Ada berapa orang kira-kira Bang yang ada di situ? 7 orang. Kribo, si Jangkung itu, Rika, sebutlah Joko, Jono, Anto, sama Ridwan. Oke. Nah, si Jangkung lagi di situ. Si Rika ngelihat Jangkung itu tatapannya tuh intens banget tengah laut. Ke laut itu ya, ke air situ ya, tatapannya intens, terus mulutnya tuh kayak komat kamit, kayak nggak tahu mau ngomong apa, kata si Rika tuh. Dan tangannya itu kayak mau menggapai sesuatu. Jadi lagi diem gini, dia bengong, komat kamit, terus kayak mau ngambil begini, tiba-tiba kecebur.
dia langsung jatuh cebur gitu kan. Nah, untung si Rika ngeliat gitu kan, karena yang cowok-cowok teman-temannya ini si Kribo dan CS itu lagi pada ngobrol kan, tawa-tawa nggak ngeh. Nah, untung si Rika ini ngeliat, langsung lah dikasih tahu Kribo dan kawan-kawan kan, langsung nyamperin. Untung pun itu tidak terlalu dalam ya. Akhirnya ditarik tuh si Jangkung itu, keselamatin. Dan setelah diangkat tuh sempet kayak apa ya, blank sesaat. Oh, jadi kayak nggak sadar dia. Ya sekarang gini, lo seharusnya habis kecebur itu kan pasti akan panik gitu kan, ketika ditolong ngap-ngapan lah atau apa. Ini enggak, ketika diangkat dari pantai situ, dari air situ, dia blank. Tetap ya, masih blank, masih diem, nggak menunjukkan kedinginan lah atau apa. Gitu kan. Nah, udah beberapa kali dipanggil sampai akhirnya ditampar sekali tuh sama si Anton, baru dia langsung baru menggigil kedinginan. Oh, di situ baru dia sadar. Oke. Ya anak-anak ngiranya lu mabok lu gitu ya kan, karena lu kenapa sih, nggak tahu nih katanya. Udah, tadinya mereka mau nikmati sunset, cuman akhirnya kan jadi pecah ya, gara-gara itu ya, pecah fokus. Akhirnya pas azan maghrib, setelah azan maghrib lah mereka masuk ke villa. Di malam pertama itu masih aman. Oke, mereka di malam pertama ini masih aman tuh. Belum ada tanda-tanda ada apalah atau apa gitu. Cuman si Jangkung ini memang tatapannya selalu ke pantai. Itu karena kan villanya itu bener deket ke pinggir pantai. Dan pintunya itu ngadep pantai ya. Gitu. Jadi kalau gua gambarin, pantai, tangga, teras rumahnya gitu kan, villanya itu. Nah, hari pertama aman, mereka tidak ada gangguan. Hari kedua pagi itu mereka kehilangan si Jangkung. Kok bisa? Jangkung tiba-tiba nggak ada di villa, dalam villa. Tahu-taunya dia di teras, dan di teras itu ada kayu, pagarnya itu pagar kayu. Si Jangkung lagi jongkok di situ, ngeliat ke pantai. Si Jangkung begini aja, dia ngeliat ke pantai gitu, fokus. Posisinya jongkok di kayu itu gitu. Nah, si Kribo sama si Anto nih ngeliat, "Weh, Kong, ngapain lo?" Diem aja. Dia diem aja kan. Udah dicolek, dipanggil baru tok. Lu kata, "Enggak, lu ngapain?" Enggak kenapa-napa." "Enggak, lu ngapain di situ?" "Nggak apa-apa, gua ngeliat laut aja." Oke, sudah. Nah, udah nggak ada lagi apa-apa. Mereka sarapan, terus mandi bareng. Ya maksudnya cowok-cowoknya gitu kan. Nggak mungkin dong cowok-cewek. Nah, mandi bareng, gantian lah segala macam. Mereka pergi ke pulau satunya lagi. Oh, ada dua pulau. Ada dua pulau gitu. Tapi kalau mereka nginep di pulau B, gitu kan. Mereka nginep di pulau B. Pergi mereka ke pulau A. Oke, mereka main ke sana, naik perahu gitu kan. Sampai yang aneh dan ajaibnya, di situ ada satu warung. Oke. Sementara konon katanya ini tuh termasuk pulau pribadi. Private beach, private island gitu kan, ini pantai pribadi gitu. Tapi di situ ada warung. Warung apa nih? Warung jajanan, di situ ada gorengan, ada minuman botolan gitu kan. Tapi dari villa itu jauh, dari pantai pun jauh. Jadi kalau gua gambarkan gini, di pulau ini nih ya, pantai, pinggir pantai gitu kan. Lu harus ke jalan dulu ke dalam, baru nemu warung. Jalan lagi baru ada satu villa. Gitu. Di tengah-tengah, dan itu cuma satu villa gede. Gitu. Sama kayak yang villa mereka nginep juga, itu kan termasuk private beach juga. Dan itu cuma satu villa doang di tengah-tengah. Cuman kalau itu kan karena dia pinggir pantai. Nah, kalau ini agak ke dalam pulau itu.
ngapain di warung gitu, ngapain ada warung gitu kan. Ya cuma kan mereka nggak curiga, mereka nggak mikir, sudah mereka jajan, mereka makan gitu kan, terus beli minuman, pokoknya santai lah mereka. Masuk ke ke villa itu. Nah, di sini nih, salah satu gua bilang mungkin penyebabnya lagi, mereka masuk ke pulau itu, ke villa itu nggak pakai permisi, nggak apa, masuk, kelilingin villa itu, karena cuma villanya kan dikunci kan, karena villanya dikunci jadi cuma di luarnya aja. Nah, ketika sudah sore, udah maghrib, mereka pulang, balik lagi tuh ke villanya, ke villa yang di Pulau B. Mereka naik, begitu masuk ke villa, ini si Jangkung tiba-tiba muter badan, lari ke arah laut. Pintu ditutup, jadi dia nabrak. Pintunya kan pintu kaca. Jadi si Jangkung dari tadi kita udah masuk, yang terakhir itu si Gondrong kalau nggak salah, si Jangkung, bukan, si Kribo. Ditutup tuh pintu sama Kribo kan. Tiba-tiba udah di tengah rumah, si Jangkung balik badan ngadep ke arah laut. Lari dia. Cuma pintunya ditutup, dia nggak dibuka, ditabrak. Kaget dong. Lu kenapa? Gedor-gedor tuh, dia mau keluar. Udah ditahan. Ditahan. Tiba-tiba dia ngejerit. Lari ke kamar mandi. Kayak yang ketakutan, kayak dikejar-kejar. Dia ngumpet di WC, itu kan WC-nya posisinya WC duduk. Dia mojok begini. Gemeteran si Jangkung tuh. Terus? Digemeteran gitu, tanya, lu kenapa sih? Enggak. Dia kayak bocah ketakutan gimana sih? Iya. Dia begini aja. Terus? Pegangan ke sudut gitu, terus ngintip gitu, ketakutan. Nunjuk-nunjuk ke pulau. Ini terus udah akhirnya digotong lah rame-rame. Digotong, dibawa ke kamar. Ya kan, ditaruh di kasur. Bukan kamar sih, kasur, karena villanya itu nggak ada kamar, cuman ruang ngeblong gitu aja. Jadi paling ada berapa kasur, gitu kan. Taruh di kasurnya dia. Itu kan si Jangkung memang tinggi aja orangnya, cuman badannya nggak gede gitu kan. Sementara yang megangin badan gede-gede semua. 6 orang megangin, nggak kuat itu udah, wah, ngeberontak sana sini, ketakutan kan. Ngeberontaknya itu antara ngeberontak pengen kabur, sama ngeberontak karena ketakutan pengen nutupin mata. Jadi kayak ada dua makhluk nih yang masuk ke dia. Yang satu kayak pengen kabur begini, nantangin gitu kan, pengen lari. Nah yang satu kayak satu saat lagi dia langsung pengen nutupin mata begini. Salah satu temannya itu si Joko larilah ke penjaga villa. Sebetulnya namanya 10 tura karena kaosnya 10 tura. Gitu kan. Nah, datang bantuin megang, berarti kan 8 orang. Udah sampai nggak kuat segala macem. Nah, di situ kan ada yang non Islam, ya kan? Dibacainlah sahafalnya dia, dibacain doa Maria. Ya kan, dibacain doa Maria. Ya yang Islam baca mulai dari ayat kursi, pokoknya dibaca-bacaan lah, salawat segala macem gitu kan. Bayangin doa Maria baca. Pokoknya ada. Nah, akhirnya kan digotong tuh si Jangkung tuh ke kamar kan, ke kasur, terus dipegangin kenceng-kenceng. Nah, yang Kristen tuh kan ada yang Kristen tuh di situ, dibacain lah doa sebisanya, dibacain lah doa Bunda Maria ya. Nah, dibacain itu kan. Terus yang Islam ya bacain ayat kursi, bacain Anas, disalawatin gitu. Nah, terus sampai ada yang si Kristen ini nih sampai, anjing lah, udahlah terserah lu lah, mau ngapain juga, Kung, capek gua.
gepok, digampar tuh, orang kesurupan digampar ya kan. Wah, masih berontak. Nah, terus si Rika nyamperin nih buat nenangin. Udah deh, tenang aja, kata lo. Udah deh, lu minggir dulu, kata udah lu istirahat dulu. Dia nenangin tuh karena semuanya tuh jadi kebawa emosi. Ya, karena pengaruh energi dari si makhluknya ini. Semua tuh kebawa emosi gitu kan. Singkat kata, udah mulai kondisinya udah mulai tenang, udah dilepasin, terus bangun tuh dia, si Jangkung sadar. Terus Jangkung tuh tiba-tiba langsung duduk. Gue kenapa ya? Kenapa lu nyusahin gituin kan, kata anak. Iya, masa tadi gue ngimpi, katanya. Gue ngimpi didatengin sama Tuhan Yesus, terus dibacain apa gua ngerti, sampai gue berpikir, dia bilang, apa ini ya agama gua, katanya. Jadi dalam halusinasinya dia itu bermimpi ya, kebawa gitu kali ya, mungkin mungkin gue potong, mungkin dia setengah sadar, setengah kesurupan itu. Iya gitu ya kan? kali. Jadi masih ada kesadarannya itu kan. Tapi dia susah untuk ngebedain. Gitu. Betul. Sampai bilang, ini kali ya agama gue ya. Tapi bukan, kata dia kan, menyanggah sendiri gitu kan. Nah udah, akhirnya udah tenang, udah tenang semua tuh, akhirnya udah tidur karena posisi udah hampir subuh. Dan dari jam 9 malam apa jam 10 malam tuh mereka ngurusin gituan, ngurusin si Jangkung itu sampai hampir subuh tuh, kurang lebih jam 3-an udah tenang, pada tidur tuh mereka. Cuman kata si Kribo nih, nggak tahu kenapa tiba-tiba kok di kamar situ itu dingin banget. Dia bilang dinginnya tuh nusuk-nusuk. Jadi bukan karena angin atau apa, cuma nggak tahu gitu, katanya tiba-tiba nusuk-nusuk. Nah, di villa itu kamarnya kan ada 2 kamar, cuman mereka sepakat untuk pakai 1 kamar biar ngumpul bareng-bareng aja. Nah, si Kribo karena lihat si Rika ini kedinginan, dia inisiatif lah ngambilin selimut sama bantal tuh ke kamar sebelah. Pas dia buka, dia masuk, kok hangat. Di kamar yang sebelah itu? Kamar yang sebelah hangat. Sampai si Kribo tuh kesini, ke kamarnya dia nih, tuh dingin. Ini kesini lagi hangat. Kok hangat ya, kata dia, aneh gitu kan. Ya udahlah, nggak dia pikirin, diambillah selimut sama bantal tuh. Udah ditutup lagi, diselimbutin si Rika kan, udah tidur. Pas si Kribo posisinya udah di atas kasur dan sudah merem, udah hampir tidur, dia bilang, nih kasur kok kayak ada mendelep gitu loh, kayak ada kaki persis di badan dia nih, di samping badan dia gitu kan, kok kayak ada kaki. Ya berasa kan kasur kalau diinjak kan, apalagi kalau yang kasur yang empuk begitu. Ini kok kayak ada kaki, katanya. Akhirnya buka mata tuh si Kribo, ada cewek berdiri di atas dia. Jadi posisinya tuh kayak dikangkangin kan, si Kribo kan, rambutnya panjang, ngeguntai begitu, tatap-tatapan tuh, muka sama mukanya, ketutupan rambut. Jadi si Kribo tuh nggak bisa melihat kanan kiri karena rambutnya semua, muka sama muka. Allahu Akbar, kata Kribo, langsung tutup mata dia kan, berharap buka, nggak ada gitu kan. Tapi masih ada, dan tuh mata bener-bener ngeliat dia tuh kayak, ngapain lo di sini? Ngapain lu gitu loh, kayak kayak marah gitu ya. Kayak marah lah. Padahal kan ya menurut Kribo dia nggak ngapa-ngapain, dan justru malah si Jangkung kan yang kena dari pertama kali itu. Udah Kribo akhirnya tutup mata, dia tenang, walaupun panik segala macam, dia pura-pura tenang, nyobain tenang. Kedengeran lah samar-samar azan subuh. Nah ketika azan subuh dia bangun, dibuka mata, udah nggak ada. Dan itu hawa dinginnya itu kayak kabut gitu, Nol. Tiba-tiba hilang perlahan masuk ke celah-celah pintu. Dia ngeliat dengan mata kepala sendiri, itu kabutnya kayak yang disedot gitu loh, kayak yang keluar itu lewat celah pintu. Celah pintu yang arah mau keluar. Karena kan sekali lagi gue ingetin bahwa ini kamarnya ini kan, villanya ini cuma punya 2 kamar dan ngeblong gitu kan.
Jadi pintu keluar itu ada di kamarnya si mereka ini. Dan itu kabutnya itu keluar gitu. Si Kribo tuh langsung yang tadinya mau tidur nggak jadi gitu kan, karena udah. Iya memang suasananya jadi hangat lagi, cuman dia jadi parno sendiri kan, ketakutan. Udah dipakai headset aja katanya dengerin musik. Nah, udah kelar tuh saat itu, udah dia mencoba untuk tetap tenang sambil dengerin musik, ketiduran. Nah, pagi-pagi dibangunin lah sama si Rika. Udah sekitar jam 10-an lah. Mereka mau nyari sarapan gitu kan, mau main lagi ke pulau sebelah tuh. Karena mereka ingat di pulau sebelah ada warung. Ya. Mereka pergi. Nah, awalnya mereka nggak ngeh adanya si Jangkung nih lagi ngapain, lagi di mana. Pokoknya mereka siap-siap ya, mandi dulu lah segala macam. Keluar, si Jangkung lagi-lagi posisinya di pagar kayu itu, duduk lagi jongkok ngeliat lagi ke arah pulau itu, ngeliat ke arah pinggir, dan kayak yang lagi ngobrol. Berulang-ulang ya kejadian. Berulang-ulang si Jangkung kena nih. Terus? Cuman saat itu nggak terlalu lama. Keburu datang mereka semua. Si Jangkung, anak-anak nggak sadar gitu, cuma tiba-tiba, ayo Kong, berangkat. Si Jangkung langsung tek, ayo, naik perahu dong, gitu kan, naik perahu. Yang ngebawa itu si Sepultura itu, yang jaga villa kan, mau kemana nih katanya? Ke pulau sebelah lagi, katanya. Ngapain sih, doyan banget ke pulau sebelah? Iya, mau jajan kan ada warung. Diem tuh si akang-akang si Sepultura itu, dia diem aja, ngomong tuh sama si Kribo, emang kemarin ke situ jajan apaan? Lumayan kan, ada gorengan, kopi. Kalau gue sih beli minuman kalengan katanya. Emang ada warung? Lah, kok akang nggak tahu? Ya setahu gue sih nggak ada warung di situ. Kribo tuh diem dulu tuh, nggak mau ngomong dulu ke anak-anak. Begitu udah sampai ke pinggir pulau yang A ini, turun, Kribo ngomong nih ke akang-akang, Kang emang beneran sebelah nggak ada warung? Nggak ada, itu pulau udah lama kosong. Ngapain orang bikin warung di situ? Ya kan? Datang terus jalanlah mereka, jalan. Kribo ngomong tuh di antara perjalanan sampai ke warung, lu semua ingat nggak posisi warungnya di mana? Dijawablah masih Anton nih, yang Kristen tuh. Ingat lah, pokoknya nggak jauh nih dari 2 pohon gede ini. Katanya gitu kan. Tuh depan pohon gede tuh, di situ warungnya, katanya di belakang situ. Yakin? Iya, oke, jalan. Jalan, nggak ada dong warungnya. Warung bayang-bayang. Yang ada batu nisan, cuy. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selama ini apa yang kita jajan, mereka tuh langsung dek. Bo, warungnya mana, Bo? Katanya lo yang inget, toh. Kok warungnya sebelah mana? Udah tutup kali, katanya. Si Jangkung tiba-tiba ngomong, kan emang dari awal nggak ada warung di sini. Kagak, padahal dia ikut di situ. Ikut minum kopi di situ. Lah Kang Kung, lu sendiri kemarin minum kopi. Apaan sih lu ngaco? Kan dari awal kita cuma muter-muter aja tuh di batu nisan situ, deket situ. Cuma nongkrong di situ kan. Mulai lah ya kan. Enggak, itu ada warung. Warung dari mana sih? Kayaknya gue tahu nih arahnya cerita kemana nih. Udah, akhirnya fix. Mereka langsung tiba-tiba mulus segala macem ya kan. Apa yang dikeluarin itu dimuntahin. Apa yang dimakan dimuntahin. Apa yang dimakan dimuntahin, apa yang diminum dimuntahin. Si Jangkung minum kopi yang keluarnya tetap merah-merah. Kita nggak tahu darah atau apa. Yang makan gorengan keluar pisang busuk. Astagfirullahaladzim.
Pokoknya katanya sampai ada, kata si Keribo nih, sampai ada yang ngeluarin kayak cacing atau apalah. Uget-uget gitu kan. Udah pulang langsung mereka lari. Kumur-kumur itu, untung si Rika ini bawa air kan, selalu bawa air dia. Udah kumur-kumur segala macam, dan untung Rika saat itu dia nggak jajan. Dia nggak jajan sama sekali karena dia bawa air sendiri kan pikirannya. Wah udah kabur, udah pulang. Pulang mereka, si Sepultura ini, abang Sepultura masih duduk manis di situ ketawa-ketawa ya kan. Gila lu bang, gila lu nggak ngomong. Lah gua aja nggak tahu lu kemarin kesini ngapain katanya kan. Terus gimana, ada nggak warungnya? Nggak ada, orang kita tahu kita di depan warung di warung itu tatonya adanya batu nisan katanya. Dan itu cuma batu doang tapi nggak ada tonjolan tanah gitu. Oh mungkin itu udah lama, cuman batu itulah penandanya. Kayaknya gitu. Udah akhirnya singkat kata mereka pada memutuskan untuk balik hari itu juga. Mereka langsung ke Pulau B, ngambil barang-barang, packing segala macam, pulang gitu. Mudah-mudahan Keribo dan kawan-kawan sehat ya setelah memakan makanan yang tidak jelas itu. Gue rasa setannya marah tuh, didoain dua agama tuh. Itu kayaknya sempet-sempetnya, mungkin ini agama gua ya, kata Jangkung. Sempet halu ya tapi emang bang kayak gini ya. Mungkin sebagian subscriber kita ini pernah denger juga nih. Dulu gue juga suka pantai itu, ya kan, apalagi ke Pulau Seribu tuh yang banyak pantai A, pantai B, ya kan. Macem-macem. Dulu itu kalau nggak salah inget ya gue ya, itu pernah ada yang bilang kalau di pantai itu ada yang jualan, jangan percaya. Karena itu kan pantai paling sunyi ya. Terus itu kan pulau-pulau terpencil semua gitu kan gitu. Kalaupun ada isinya itu palingan ada pengunjungnya gitu. Dan kan sudah dijelaskan ya kalau kita ada ikut open trip gitu kan, biasanya kan ikut open trip kan sudah dijelaskan ya. Kita itu bayar sekian, itu include-nya apa aja gitu kan. Dapat makan 3 kali, ya kan, dapat barbecue ya, dan segala macamnya itu kan, tek-tek bengeknya itu kan. Nah, exclude-nya itulah yang harus kita bawa. Berarti dalam arti tanda kutip tidak ada apa-apa di situ. Benar ya kan? Nah, jadi ya gue dulu pernah dengar sekilas gitu bahwa kalau lo ada di pantai, di Pulau Seribu gitu kan, di pulau-pulau terpencil seperti itu yang tidak ada penduduknya gitu ya kan, maka jangan percaya bahwa suatu saat nanti lo akan nemuin warung gitu loh. Entah itu warung yang ya tanda kutip kan kita nggak tahu ya guys ya kan. Ya tapi kita doain aja ya untuk Keribo dan kawan-kawan lebih berhati-hati lagi. Pesan moralnya adalah kita harus menjaga kali ya bang. Nah itu. Mungkin kita nggak pernah tahu nih. Dia nggak ucapin salam kah ketika datang ya, entah dia injak sesuatu kah atau bagaimanakah, kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas jangan pernah lupa kita sebagai makhluk hidup selalu berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Ingat, mereka ada di sekitar kita. Betul gitu. Jadi lebih baik kita berhati-hati ya, menjaga hati bersih, dan jangan lupa kalau kita berangkat kemana-mana satu niat, nggak boleh ada niat buruk, hati harus selalu bersih. Betul. Gitu. Itu betul banget. Itu sih intinya. Kalau misalkan kalian nih jalan kemana gitu ya, ya niatnya untuk silaturahmi, hanya untuk berefreshing ya itu saja gitu, tanpa harus ada embel-embelnya ya. Dan neko-neko lah ya, orang Jawa ya, jangan macem-macem gitu. Dan karena kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang setelah kalian perbuat itu gitu. Jangan sompral kalau kata orang Sunda. Betul banget. Ya, oke. Cukup membuat kita berpikir ya bahwa melakukan segala sesuatunya itu harus
dengan secara mungkin simpelnya berpikir dulu ya sebelum melakukan sesuatu itu sih ya. Oke, terima kasih ya Bang ya atas Sama-sama. ceritanya. Terima kasih Bang Kribo buat ceritanya. Ngirimin ceritanya lagi. Nextnya buat teman-teman dan para subscriber yang lain, kalau misalnya kalian punya cerita yang mau disampaikan atau kalian mau jadi bintang tamu, silahkan kalian hubungi admin kita atau bisa komen di bawah channel kita, YouTube kita ya. Oke, sekali lagi makasih ya Bang ya atas ceritanya, sangat Sama-sama, berkesan teman. sekali buat kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, ada yang menemani tidur loh.